Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash pada season 4 untuk episode 12. Dan seperti biasa, sebelum masuk videonya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan kepala penjara Ironhide dan Amunet yang sedang melakukan transaksi pembelian metahuman yang dikurung di tempat tersebut. Di antaranya ada Mina Citan yang mampu menghidupkan benda mati, Silbert Randin yang mampu menyusutkan benda apapun, Ramsey Deacon sang pengendali teknologi, Becky Sharp yang mampu memanipulasi keberuntungan, dan yang terakhir Barry sebagai speedster. Setelah melihat semua metahuman yang berada di sana, Amunet memutuskan untuk membeli semuanya dan akan menjadikan mereka sebagai bahan dagangan. Pada keesokan harinya, Iris dan Cecil mendatangi penjara Ironhide untuk bertemu dengan Barry dan membicarakan tentang pengajuan hukumannya. Setelah sampai di sana, sang kepala penjara mengatakan bahwa hari ini Barry terlibat perkelahian yang membuatnya tidak diperbolehkan bertemu dengan siapapun. Merasa ada yang aneh dengan sang kepala penjara, Cecil menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan ternyata sang kepala penjara menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Sekembalinya dari sana, Cecil menceritakan kepada rekan tim yang lainnya bahwa kepala penjara melakukan perdagangan metahuman dengan Amunet tanpa diketahui oleh siapapun, dan transaksi tersebut akan dilakukan pada malam hari nanti. Mereka segera mencari cara agar dapat mencegah hal tersebut dan mengungkap kelakuan sang kepala penjara tersebut. Tak berapa lama kemudian, Ralph datang dengan perasaan yang kesal dikarenakan telah bertemu dengan rekan kerja lamanya pagi ini dan menggerutu tentang rekan kerjanya tersebut. Ia pun mulai mendeskripsikan rupa temannya yang tanpa sengaja merubah bentuk tubuhnya menjadi orang yang dimaksud. Ralph pun juga kebingungan dengan keadaan tersebut yang tidak ia ketahui bahwa tubuhnya tersebut mampu berubah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan melihat hal tersebut membuat mereka berencana untuk membuat Ralph menyamar menjadi sang kepala penjara dan membatalkan perdagangan metahuman tersebut. Do you hear that? Right there. Seems like your cells can do a lot more than just elongate. Let go of what now? Sementara itu di sel tahanannya, Barry tampak merencanakan sesuatu dan membuat toilet yang berada di sana mengalami kerusakan. Dan tak berapa lama kemudian, petugas kebersihan datang untuk memperbaiki kerusakan yang mengambil beberapa benda penting yang dapat ia gunakan dalam menjalankan rencananya keluar dari penjara tersebut. Setelah para penjaga tak berada di sana, Barry pun mulai mengumpulkan benda-benda yang ia perlukan untuk membuatnya keluar dari sana. Dengan kecerdasan yang ia miliki, dirinya mampu membuat cairan yang dapat melelehkan sel miliknya. Dan tak hanya sampai di situ saja, Barry juga membebaskan metahuman yang lainnya dan mengajak mereka untuk bekerja sama keluar dari sana sebelum Amunet datang. Setelah meyakinkan mereka, Barry pun berencana untuk kabur dari sana melewati terowongan tua yang berada di bawah mereka. Dan setelah melewati terowongan tersebut, maka kekuatan mereka akan kembali. Sementara itu di tempat lain, Ralph yang menyamar menjadi sang kepala penjara mendatangi bar milik Amunet yang tujuannya untuk membatalkan transaksi bahan dari Amunet dan menanyakan maksud kedatangannya tersebut. Mereka yang mengawasi Ralph menyarankannya untuk berlagak seperti sang kepala penjara yang sangat dan ditakuti di tempat manapun, dan tujuannya agar Ralph tidak ketahuan dalam penyamarannya, dan hal tersebut pun berhasil. Ralph yang menyamar akhirnya dipertemukan dengan Amunet dan segera mengatakan maksud dari kedatangannya. Ia meminta Amunet untuk menunda kesepakatan mereka dikarenakan pihak kepolisian telah curiga dengan mereka berdua. Amunet yang merasa ada yang aneh dengan sang kepala penjara mulai menanyainya dengan keputusannya yang begitu tiba-tiba. Namun Ralph tetap meyakinkannya bahwa dirinya adalah sang kepala penjara yang Amunet kenal. Namun tanpa diduga-duga, Ralph kembali ke bentuk tubuhnya yang membuat penyamaran tersebut terbongkar dan membuatnya segera keluar dari sana sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi.
Sementara itu, Barry dan yang lainnya telah berada di ujung sel tahanan tersebut, namun tak dapat keluar dari sana begitu saja dikarenakan terdapat pintu keamanan yang mereka harus pecahkan. Ramsey Deacon yang ahli dalam meretas segala teknologi mengajukan dirinya untuk meretas sistem tersebut agar mereka dapat segera keluar dari sana. So what then? I don't know. Just jinxed everyone else. Our powers don't decide who we are. Pada tempat yang lain, Caitlin mendatangi Ralph yang tampak merasa tak berguna setelah apa yang telah terjadi. Ralph menjelaskan bahwa kegagalan misinya tadi membuat dirinya tak pantas bersama dengan rekan tim yang lainnya. Caitlin meyakinkan Ralph dan kembali membujuknya masuk ke dalam timnya tersebut. Killer Frost mengatakan kepada Ralph bahwa mengecewakan orang lain adalah hal yang wajar dan keadaan tersebut tak dapat dikendalikan sama seperti ketika Killer Frost yang dulunya menjadi seorang kriminal dan mengecewakan banyak orang. Namun pada akhirnya rekan timnya dapat menerima dirinya sebagai Caitlin yang mereka kenal. Dan hal tersebut membuat Ralph sadar dan tercerahkan berkat ceramah dari Killer Frost. Sementara itu di tempat Barry, mereka telah berhasil membuka pintu yang menghalangi mereka dan kembali mendapatkan kekuatannya masing-masing. Namun secara tiba-tiba sang kepala penjara datang untuk membawa mereka kembali sebelum Amunet mengetahui hal tersebut. Para metahuman yang tidak ingin kembali ke sana berencana untuk menyerang sang kepala penjara. Namun sebelum hal itu terjadi, ia memberitahukan bahwa yang menangkap mereka adalah The Flash yang tidak lain adalah Barry yang telah membantu mereka keluar dari sana. Mereka yang telah mengetahui fakta tersebut akhirnya berbalik menyerang Barry dan berusaha untuk membunuhnya. Becky yang merasa bahwa tindakan mereka salah, kini membela Barry dan mengatakan kepada mereka untuk tidak bertindak lebih jauh lagi, dan apabila mereka memaksa hal tersebut, maka Becky akan melawan mereka. Dengan kekuatan keberuntungannya membuat Becky mampu mengalahkan mereka tanpa menyentuhnya sedikit pun dan membuat aura nasib buruk menimpa metahuman yang lainnya. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Amunet datang dan telah mengetahui apa yang telah terjadi. Ia pun memutuskan untuk menembak mereka agar dapat dengan mudah dilumpuhkan. Namun dikarenakan Becky masih menggunakan kekuatannya, membuat Amunet dan pasukannya tertimpa nasib sial yang membuatnya tanpa sengaja menyerang pasukannya sendiri. Secara bersamaan, tiba-tiba Devo datang menyerang mereka serta mengambil alih kekuatan mereka menggunakan teknologi canggihnya. Satu persatu dari mereka pun mati akibat transfer kekuatan yang membebani tubuh mereka. Dan Barry yang berusaha menyelamatkan Becky akhirnya sia-sia dikarenakan Devo telah mengambil alih tubuhnya dan membunuh kepala penjara agar tidak ada saksi mata di tempat tersebut. Not so fast, Warden. Setelah kejadian tersebut, Cisco dan Killer Frost datang untuk membawa Barry keluar dari tempat tersebut sebelum para penjaga mengetahui pelarian tersebut. Barry pun menolak ajakan tersebut dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan keluar dari sana sampai dirinya dinyatakan tak bersalah. Dan mereka harus terus berusaha mencari cara agar mendapatkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan pengadilan bahwa Barry tidak bersalah. Pada keesokan harinya, Cecil mengajukan banding terhadap pengadilan agar membebaskan Barry dari segala tuduhan yang ada. Hakim pun meminta bukti yang dapat dijadikan sebagai bahan bandingan. Namun tiba-tiba seseorang datang dan membuat semua orang terkejut yang ternyata adalah Ralph yang menyamar menjadi Devo. Ia menjelaskan bahwa dirinya pada malam itu pingsan dan ditemukan berada di apartemen milik Barry, yang menurutnya Barry telah dijebak oleh seseorang. Sang hakim pun dibuat terheran-heran dikarenakan merasa tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat, di mana Devo masih hidup dan terlihat baik-baik saja, yang membuat sang hakim menyetujui pengajuan banding kasus Barry yang dapat membuatnya bebas dari segala tuduhan. Setelah terbebas dari segala tuduhan, akhirnya Bejo. Ia amat senang dikarenakan dapat berkumpul lagi dengan timnya, dan setelah melihat apa yang terjadi pada malam hari sebelumnya, Barry mengatakan kepada mereka bahwa dari semua metahuman yang ada di kota tersebut, Devo hanya mengincar metahuman yang mereka ciptakan di dalam bus, dan membuat mereka yakin bahwa Devo mengincar mereka dengan tujuan tertentu, dan tidak menutup kemungkinan Ralph juga akan menjadi sasaran selanjutnya.
Dan seperti biasa, film pun bersambung.